Halo guys, selamat datang kembali di channel Grio Motor dengan gue Sidik. Kali ini gue mau bikin video review helm LS2 FF390 Breaker. Nah, ini helm ini udah gue pakai harian selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah. Gue beli ini akhir 2018 ya, sekitar 2018 gue beli helm ini. Dan ini helm gue pakai setiap hari buat berangkat pulang kerja, sekitar ya perjalanan 30-40 menit tiap harinya sekali jalan, berarti ya 1 jam lebih gue pakai helm ini setiap harinya. Oke, selanjutnya kenapa dulu gue beli helm ini, yaitu karena menurut gue ini fiturnya cocok banget buat kebutuhan gue, buat perjalanan sehari-hari. Ini fiturnya lumayan banyak ya. Oh ya, ini dulu pertama gue beli ini helm black matte ya, jadi hitam doff, nggak ada motif-motif ininya. Ini gue motif-motif gue desain sendiri, gue bikin, gue minta sama tukang cat bikin motif-motif ini, desainnya dari gue sendiri sih. Kalau buat fiturnya menurut gue ini banyak banget, lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari visornya, dia double visor, dia udah dilengkapin sama pin lock, terus sudah ada sun visornya. Misal lu mau pasang tear off juga bisa nih, soalnya udah flat visor. Buat tampilan flat visor juga lebih oke sih menurut gua. Kemudian fitur lainnya yaitu dia udah double daring. Jadi double daring nih bukan model yang di ini lagi ya, bukan yang klik gitu ya. Jadi ini lebih kencang. Ini pastinya lebih safety nih. Untuk standar balap juga ini harus sudah pakai double daring. Ini kalau ditarik dia nggak akan lepas nih, talian ini. Fitur selanjutnya yaitu ada emergency quick release nih di sini. Nah, emergency full tap. Jadi ini buat lu yang belum tahu nih fungsinya. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal kecelakaan gitu, ngelepas helmnya kan harus pelan-pelan untuk menghindari cedera yang lebih parah. Jadi ini bisa ditarik ininya dulu buat ngelepas ininya, busa yang di pipi, apa ya namanya, buat ngelepas busa yang di pipi ini tinggal tarik ini bakal kunciannya di dalam sini nih, bakal ngelepas, bakal ketarik. Jadi nanti sebelum helmnya dilepas dari kepala, dilepas dulu nih ininya. Ini bagian ini nih harus dilepas dulu. Ini jadi lebih safety ya buat yang pakainya misal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada ini, kalau di sini dibongkar nih. Ini di sini dia udah ada space khusus buat naro, misal lu pakai intercom atau lu pakai mic atau apa, butuh space buat naro kayak kabel-kabel atau baterai atau apa. Di sini di belakang sini di dalamnya dia udah ada dibikin kotakan gitu. Jadi buat naro kabel-kabelnya. Itu salah satu fiturnya, walaupun saat ini sama gue belum kepake fitur ini karena gue juga nggak pernah pakai intercom atau pakai apa. Ya, selanjutnya apa ya? Oh ya, ini helm standarisasinya udah ECE ya. Ini pastinya lebih tinggi dari DOT ya. Sama beratnya nih sekitar 1400 gram atau 1,4 kilo, sekitar 1,4 kilo ya. Jadi buat harian nih nggak bikin pegel banget di leher. Ini gue pakai size M. Oh iya, helm ini jadi salah satu alasan kenapa gue pilih
LS2 karena LS2 ini dia size-nya kecil dibanding helm-helm lainnya. Ya, kalau misal di LS2 ini M, mungkin kalau di helm lain misal kayak KYT atau yang brand-brand yang lebih gede, ada Arai atau Sui, ada atau Nolan, itu mungkin size-nya sama dengan S-nya mereka. Ada yang bilang juga kalau LS2 ini malah size-nya lebih kecil sampai 2 size. Jadi misal lu biasa pakai Sui atau pakai KYT XL, mungkin lu harus pilih LS2 double XL gitu. Jadi ini karena kepala gue lumayan kecil, kalau misal gue beli KYT pun gue harus resize lagi, soalnya cari helm yang size S tuh lumayan agak susah ya. Mungkin kalau mau pesen mungkin bisa, cuma agak ribet juga sih. Jarang orang yang jual helm size S itu ready. Kebanyakan orang stok helm ya mulai dari M, L, XL gitu ya. Jadi akhirnya gue pilih LS itu salah satu alasannya karena itu size-nya. Dulu awal-awal enak banget di kepala, jadi malah terasa lebih kekencangan walaupun size-nya M. Ketika gue pakai size M di helm lain itu masih agak berasa oblak-oblak, gue harus pakai balaclava gitu. Oh ya, ini dulu harganya 1,8 juta ya. Gue beli di online shop gitu. Dulu budget gue sih 2 jutaan, pilihannya yaitu antara LS2 ini sama KYT NFR kalau nggak salah. Cuma gue lihat fitur-fiturnya kayak NFR nggak sebanyak ini, akhirnya gue pilih LS2 ini buat harian. Dan gue pengen nyoba helm yang impor tapi murah, itu salah satu yang jadi pertimbangan gue pengen nyoba LS2 ini. Dan setelah dipakai 2 tahun ini, gue pengen review apa sih kelemahannya helm LS2 ini. Oke, yang pertama dari mana ya? Ya mungkin kelemahan, kelebihan ya mungkin bakal campur-campur ngomonginnya. Oke, dari visornya. Ini visornya gue dulu awal gue pakai merasa terganggu banget. Ini makanya awalnya gue terganggu banget karena ini sebelah sininya ini ada tonjolan gitu. Jadi ketika ini visornya ditutup, dia ada cahaya yang ngebias. Jadi kayak dibelokin ada cahaya yang belok nih dari samping sini, karena sini dia nggak rata modelnya. Dia ada, kalau mungkin kelihatan ya kalau di sini nih. Nah, ini bentuknya kayak menyudut gitu. Nah, ini bikin cahaya yang di luar sini kayak mantul ke dalam sana. Akhirnya gue akal-akalin gimana caranya biar lebih nyaman gitu dipakainya di mata. Menurut gue ini salah satu hal yang nggak bikin nyaman. Pertama, nggak bikin nyaman nih saat pakai LS2 model ini. Makanya gue inisiatif, gue pikir-pikir gimana gitu. Akhirnya gue cari skotlet aja lah yang ini, yang hitam. Makanya gue skotlet hitam nih dari ujung sini. Ini dari ujung ke ujung. Ini skotlet muter. Jadi kalau ditutup kayak gini nih ada bayangan gitu. Ini kelemahan yang pertama. Bagusnya dari visor ini menurut gue ini enak banget buat jalan siang atau malam, terutama malam sih. Simpangan sama kendaraan lain tuh cahayanya dia nggak bikin silok mata dia, jadi pandangan bisa tetap fokus gitu. Ya ini
Ini agak lumayan kotor nih kalau dilihat langsung nih, soalnya habis hujan-hujanan, belum gue cuci, belum gue bersihin. Jadi kondisinya ya namanya helm harian ya beginilah. Terus pinlock oke. Ini sangat membantu, sangat bermanfaat, apalagi musim hujan kayak gini ya. Kalau nggak ada pinlock mungkin kita harus sering-sering buka kaca helm biar nggak ngembun, tapi kalau ada pinlock kita bisa terus tutup kaca helm tanpa khawatir ngembun. Kelemahan kedua atau berikutnya lah, nggak tahu keberapa, itu ada di karet sini nih, karet bagian atas ini nih. Ini kalau buat hujan deras banget dia nembus, kayak ada cipratan air yang nembus lewat sini nih, jadi dia nggak kedap air. Dibanding helm yang sebelumnya gue pernah pakai pakai INK tuh, full face, dia kalau hujan walaupun hujan deras dia nggak pernah rembes lewat sini. Gue nggak ngalamin yang namanya kayak merasa dicipretin air dari bagian atas ini. Kalau ini masih tetap rembes kalau misal buat hujan deras. Sun visornya sih oke sih menurut gue ya, ini standar, nggak buat buka tutupnya ya lumayan gampang lah. Terus berikutnya yaitu bagian ini, rack head. Jadi ini salah satu kelemahan LS2, mungkin nggak tahu ya, ini emang kualitas produknya yang jelek karena murah atau emang kebetulan gue ya. Tapi menurut gue sih ini kualitasnya emang ya namanya barang murah. Ini tipis banget ya, kalau ini dibuka lu bakal tahu kalau ini rack head apa sih namanya ini ya. Ini tipis banget. Ini gue udah pernah jebol satu kali, antara sebelah kanan atau sebelah kiri gue lupa, pokoknya ini salah satunya udah gue ganti karena gue sebenarnya nggak jatuh nggak apa, gue cuma naik turunin biasa gitu. Ini jebol, ada bagian yang patah. Akhirnya gue beli nggak ada yang jual satuan, harus beli satu set kanan kiri sekitar 250.000 buat rack headnya aja, padahal barangnya tipis banget. Visor ini ada satu nih, ini ada yang hampir patah nih bagian ininya, pentil ininya nggak ngeblur sini. Mana ya? Nah ini pentil ini kemarin udah mau patah, akhirnya gue kasih lem Cina apa lem G itu namanya. Nah ini bagian ini udah mau patah, timpa lem aja. Kelemahan berikutnya, nih helm ini kancingannya, visornya udah nggak ada kancingannya ya. Dulu nih kancingannya di sini, ini dia nggak ada kancingan yang model ngunci gitu, dia cuma kayak cuma ngait gitu aja, cuma dibikin ngait gini. Nah ini kaitannya ini nih bagian sini nih, ini udah patah. Jadi ini helm yang gue pakai sekarang ini nih, dia kalau visornya ditutup dia nggak ngunci, jadi cuma nutup aja, dia nggak bunyi ceplik atau bunyi apa gitu, dia udah nggak ngunci. Terus ventilasi menurut gue standar dan nggak bikin adem banget, misal dibuka atau ditutup nggak begitu berpengaruh. Terus untuk kedap suara menurut gue nih nggak begitu kedap. Ini ada ini ini dulu gue pakai di INK. Ini bagian ini nih ngaruh banget nih, kalau ditutup kayak gini nih suara di dalam helm nih bakal senyap. Tapi di LS2 ini bagian ini gue nggak ngerasain perbedaannya antara gue bukain kayak gini atau gue tutup begini nih, nggak ada efek.
Ini jadi nggak berasa yang ini. Buat busa-busa selama 2 tahun ini menurut gue sih masih oke. Dia ngempesin ya, nggak ngempes parah banget. Kalau dulu awal-awal kencang sih, sampai gue kalau nguap di dalam helm tuh mau mingkem lagi tuh susah. Kayak pipinya tuh gigit gitu waktu awal-awal dulu, tapi sekarang udah enggak, tapi masih tetap nyaman, masih tetap oke. Buat busanya menurut gue sih ini oke lah. Kurangan berikutnya yaitu ada di bagian pengunci ini nih, pengunci busa pipi ini di luar kelebihannya ada emergency pull tab nya, yaitu ini kunciannya dia nggak kuat. Jadi kalau lu pakai nih sering banget ini kelepas. Jadi kalau misal kenceng, pipi lu gendut mungkin mepet banget nih, sering banget nih ketarik ke atas atau ke bawah gitu, ininya lepas, busa ininya lepas dari pegangannya. Jadi dia nggak kenceng, dia nempelnya di sini. Kunci ini nih nggak kenceng di lubang-lubang yang ada itu di dalam. Nah itu salah satu yang nggak bikin nyaman. Biasanya kalau di helm-helm lain kan kalau nggak ditarik dengan kuat ya dia nggak lepas gitu. Kalau ini cuma ketarik-tarik pipi aja tuh, ini udah busa ini nih udah bisa lepas. Itu kekurangannya lagi helm LS2FF 390 ini. Oh iya, ada satu fitur yang ketinggalan, yaitu ini nih, cocok digunakan untuk biker yang menggunakan kacamata ya. Jadi ini kadang ada tuh helm yang bikin orang nggak nyaman ketika pakai kacamata gitu desainnya. Jadi ini didesain bisa untuk pengguna yang menggunakan kacamata. Jadi itu ya beberapa kekurangan dari atau kelemahan dari LS2FF 390 ini. Kesimpulannya menurut gue sih harganya cukup murah dengan fitur yang berjibun banyak banget. Terus build quality-nya menurut gue nih kualitasnya ya lu jangan berharap banyak lah. Pokoknya nih helm bukan yang helm yang wow banget gitu. Harga murah ya lu dapatnya ya sesuatu yang murah lah. Kalau gue jujur nih helm jelek. Jadi kalau udah ada rezeki lagi kayak mau beli lagi, mungkin nggak beli LS2 lagi. Tapi buat fitur-fiturnya sih oke lah. Dengan duit 1,8 juta lu dapat fitur yang segambreng banyak banget. Cocok buat harian. Ada double daring, ada sun visor, dan yang pasti ini dapat pin lock. Jadi sekian saja ya guys, review helm LS2FF 390 breaker dari gua kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di share kalau lu suka, di like ya. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye bye, thank you.